Kebutuhan kayu dari masa ke masa sudah dapat dipastikan akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang juga semakin meningkat. Tapi akan lebih bijaksana jika kita tidak selalu menggantungkan kebutuhan kayu pada hutan secara berlebihan. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan konsep zero waste, yaitu pemanfaatan seluruh biomasa hutan. Industri kayu komposit adalah jawabannya. Industri kayu komposit adalah jenis industri kayu yang mampu mengolah semua jenis biomasa yang mengandung linoselulosa menjadi komposit berkualitas tinggi. Secara sederhana, bisa dikatakan produk papan komposit terbuat dari bahan yang lebih kecil dan disatukan menjadi suatu produk menggunakan perekat atau matriks dengan bantuan pengempan, sehingga papan tersebut dapat digunakan sebagai bahan substitusi kebutuhan masyarakat akan papan. Jenis produk komposit diantaranya adalah laminated veneer lumber, papan partikel, glued laminated lumber. Bahkan, kini bahan baku industri komposit tidak selalu dalam bentuk kayu saja, melainkan dapat juga berasal dari limbah pertanian, perkebunan kelapa sawit, bambu, limbah plastik, kertas, dan karton bekas pun dapat digunakan. Indonesia saat ini tuh kekurangan suplai bahan baku kayu, sementara kebutuhan akan produk perkayuan itu semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sehingga kami berpikir kami harus mencari alternatif bahan baku untuk mengganti kayu. Sehingga kami mulai dari penelitian ini dari limbah kayu sebenarnya. Dari limbah kayu, limbah-limbah kayu yang ada di industri, di HPH, kita manfaatkan menjadi produk komposit. Dan ini adalah penemuan kami yang terakhir. Jadi limbah kelapa sawit, mulai dari batangnya kita manfaatkan untuk kayu solid. Kemudian setelah itu kita jadikan produk glulam, produk cross laminated lumber, sehingga bisa digunakan sebagai bahan pengganti kayu. Dari banyaknya jenis produk yang dapat dijadikan inovasi komposit, mari kita telusuri lebih jauh mengenai pemanfaatan limbah perkebunan kelapa sawit yang dapat dijadikan produk komposit. Yang pertama, kita mulai dari papan Zephyr yang merupakan papan komposit hasil dari penggilasan limbah pelepas sawit yang secara progresif. Lalu, bagaimana cara mengubah limbah pelepas sawit menjadi sebuah papan? Yang kita butuhkan adalah pelepas sawit yang tua dengan warna pelepah yang sudah mulai kuning kecoklatan. Perekat sintetis, urea formaldehida, dan kertas teflon. Alat yang digunakan adalah roller crusher atau penggilasan, sprayer, timbangan, dan alat kempa. Proses pembuatan Zephyr. Pelepah sawit sepanjang 1 meter digilas dalam mesin roller crusher. Idealnya, penggilasan diulang sebanyak 5 kali untuk mendapatkan Zephyr yang homogen. Jika lebih dari itu, Zephyr akan hancur. Lembaran Zephyr yang terbentuk dijemur di bawah terik matahari selama 2 hingga 3 hari. Lembaran Zephyr kemudian dikeringkan dalam oven pengering dengan suhu 60 derajat Celcius selama 2 hingga 3 hari, sehingga kadar air mencapai 10%, agar nantinya perekat masuk dengan sempurna. Lembaran Zephyr yang kering siap digunakan. Lembaran Zephyr yang sudah dipotong-potong ditimbang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian pada saat proses pemberian lem, perbandingan bahan perekat adalah 12% dari berat Zephyr yang digunakan. Bahan perekat disemprotkan pada seluruh permukaan lembaran Zephyr secara merata. Kemudian, pada saat akan dipres, siapkan cetakan papan. Beri lapisan kertas teflon di bagian bawah lembaran Zephyr yang disusun dalam cetakan. Papan Zephyr disusun secara bersilangan agar kelenturannya lebih tinggi, sehingga lebih kuat ketika dipres.
dan tutup bagian atas dengan kertas teflon. Papan siap dikempa atau dipres pada suhu 120 derajat Celcius dengan tekanan 25 kg per cm persegi selama 10 menit. Selama itu biarkan papan zefir menjadi dingin, angkat dan angin-anginkan pada suhu ruangan. Papan zefir kemudian diratakan. Setelah itu papan bisa langsung diamplas dan disemprot dengan lapisan cat yang transparan untuk mempercantik tampilannya. Nah, ini contoh ini seperti ini, misalnya ini pelepah. Dari pelepah kita bisa jadikan papan seperti ini. Dan ini bisa dibuat lebar sebenarnya. Sehingga bisa dipakai untuk dinding atau lantai atau produk furniture seperti ini. Karena nanti akan dilapis di atasnya sehingga tidak kelihatan. Dan ini sangat kuat. Sangat kuat. Jadi dibanding dengan jati ini bisa kita buat lebih kuat dari jati. Nah, kalau soal keawetan nanti kita beri bahan pengawet. Jadi produk komposit ini kita bisa hasilkan dengan kualitas tinggi dari bahan-bahan limbah. Berdasarkan hasil pengujian, sifat mekanisnya menunjukkan bahwa papan zefir bisa digunakan untuk kebutuhan papan struktural dengan nilai-nilai dekoratif yang menarik dan juga berkualitas seperti ini. Selain itu, bayangkan jika industri kayu lapis semakin banyak menerapkan konsep ini, tentunya akan mampu menekan limbah padat ke tingkat yang sangat rendah.